Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang lempeng bumi dan pergerakannya. Yuk kita simak videonya. Pada awalnya, kawasan sekitar lereng Gunung Merapi merupakan hutan. Namun, setelah letusan Gunung Merapi pada tahun 1930, sebagian besar pohon di sekitar lereng tersebut musnah. Saat ini, area itu telah berubah menjadi lahan persawahan. Apakah kalian pernah mendengar tentang bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi? Bencana-bencana ini terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Selain menyebabkan bencana alam, pergerakan lempeng bumi juga mengubah permukaan bumi kita. Apa saja struktur lapisan bumi dan bagaimana ciri-cirinya? Apa itu lempeng bumi? Bagaimana lempeng bumi dapat bergerak? Dan apa saja pergerakan lempeng bumi? Ayo kita pelajari bersama-sama. Permukaan bumi dapat berubah karena bencana alam yang sifatnya semi permanen. Contohnya, Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815 sehingga mengurangi ketinggiannya. Sebelum meletus, gunung ini memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut. Setelah meletus, ketinggiannya menjadi 2.800 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, struktur lapisan bumi. Berikut adalah lapisan-lapisan struktur bumi beserta ciri-cirinya. Yang pertama ada inti dalam, yaitu bagian terdalam dan terpanas bumi yang memiliki suhu 5.400 derajat Celcius atau 54 kali lebih panas dari air mendidih dan berbentuk pola padat. Yang kedua ada inti luar, yaitu bagian dalam bumi yang sangat panas dan berbentuk cair. Yang ketiga ada mantel bumi, yaitu lapisan bumi terbesar mencakup sekitar 84% dari volume bumi dan berbentuk padat. Yang terakhir ada kerak bumi, bagian paling luar bumi yang berbentuk padat dan keras. Ini adalah lapisan tempat kita tinggal. Selanjutnya, apa itu lempeng bumi? Lempeng bumi adalah bagian dari kerak bumi yang berbentuk lempengan-lempengan besar dan padat yang harus terus bergerak, saling bertemu atau menjauh satu sama lain. Bagaimana lempeng bumi bisa bergerak? Lempeng bumi dapat bergerak karena adanya arus konveksi, yaitu perpindahan panas dalam cairan dari air dengan suhu tinggi ke air dengan suhu yang lebih rendah. Arus konveksi menyebabkan cairan panas di inti bumi terus bergerak, sehingga lapisan di atasnya yaitu mantel bumi dan kerak bumi juga ikut bergerak, dan menyebabkan pergerakan pada lempeng-lempeng bumi. Setelah mempelajari tentang struktur lapisan bumi, kalian jadi mengerti mengapa permukaan bumi kita terus berubah dari waktu ke waktu. Jawabannya adalah karena lempeng bumi yang terus bergerak akibat dari arus konveksi yang terjadi di lapisan struktur bumi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gerak lempeng. Jenis-jenis gerak lempeng terbagi menjadi 3. Yang pertama ada divergen, yang kedua ada konvergen, yang ketiga ada transform. Divergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh, timbul retakan-retakan atau perenggangan yang menjadi jalan keluar magma. Magma naik ke permukaan dan mendesak permukaan bumi sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Selanjutnya, ada konvergen. Konvergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Ini disebut dengan penujaman. Nah, penujaman ini dapat menghasilkan yang namanya palung laut, pegunungan, dan dapat menyebabkan gempa bumi. Gerakan sesar mendatar adalah gerakan lempeng kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi yang sama datar dan sejajar tetapi berlawanan arah. Contohnya nih adalah sesar San Andreas berada di California, Amerika Serikat. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak materi mengenai lempeng bumi dan pergerakannya. Semoga pengetahuan yang diperoleh dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa.